Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di pembahasan hukum lingkungan, di mana pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tentu perlu kita mengingat kembali, ya, apa itu pengertian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta di mana di dalam rumusan atau instrumen hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini, salah satunya adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Secara definisi normatifnya, teman-teman bisa lihat di dalam pasal 1 Undang-Undang 32 tahun 2009 bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Di mana di dalam upaya tersebut meliputi, nah inilah yang dimaksud dengan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dari setiap upaya atau kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu, di mana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Di dalam definisi Undang-Undang 32 2009, pembangunan berkelanjutan itu adalah upaya yang sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang atau generasi masa depan. Nah, inilah salah satu wujud ya strategi melalui instrumen hukum untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui beberapa kegiatan. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, bahwa ada 6 kegiatan yang diatur di dalam Undang-Undang 32 2009 sebagai upaya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya, kita akan bahas satu persatu. Pada tahap pertama, yaitu adalah perencanaan, di mana perencanaan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu inventarisasi lingkungan hidup. Kemudian setelah dilakukan inventarisasi, dilakukanlah penetapan ekoregion. Ya, setelah ada penetapan ekoregion, baru kemudian dilakukan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kita bahas satu-satu. Inventarisasi lingkungan hidup dilakukan berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu, yaitu inventarisasi lingkungan hidup itu dilakukan pertama di tingkatan nasional, yaitu meliputi seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, tingkat pulau atau kepulauan, di mana dalam kondisi geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau yang besar dan pulau-pulau yang kecil menjadi satu kesatuan kepulauan. Yang ketiga adalah tingkat wilayah ekoregion. Dengan kondisi Indonesia ya sangat luas, dengan dataran dan lautan yang sangat luas, ada beberapa kondisi adanya kesamaan dari wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Nah, pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup ini dilakukan berdasarkan 3 tingkat tersebut. Berdasarkan kesamaan adanya sumber daya alam atau kondisi
Ya, kondisi dari wilayah tersebut termasuk kondisi masyarakatnya diinventarisasi dulu. Ya, semua kondisi lingkungan hidup yang ada di wilayah-wilayah Indonesia. Kemudian dilakukan juga inventarisasi berdasarkan kepulauan. Ya. Pulau-pulau besar yang ada di Indonesia maupun kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia kemudian dikelompokkan. Ya, berdasarkan kepulauan. Kemudian dari setiap hasil inventarisasi yang sudah dilakukan kemudian dijadikan satu menjadi inventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional. Nah, di dalam inventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional ini kumpulkan semua sumber daya alam, potensi sumber daya yang ada, kondisi masyarakatnya, kondisi iklimnya, situasi kewilayahan seperti apa. Nah, itu dilakukan inventarisasi. Yang namanya inventarisasi tentunya adalah mengumpulkan data dan informasi. Ya, mengumpulkan data dan informasi. Terkait dengan apa? Sumber daya alam, di mana data informasi itu berkaitan dengan potensi ketersediaannya, jenis yang dimanfaatkan seperti apa, kemudian bentuk penguasaannya seperti apa. Misalnya ada penguasaan hak milik kah, kemudian apakah hak pakai terkait tanah, ya. Kemudian inventarisasi juga berdasarkan pengetahuan pengelolaannya. Dengan ada sumber daya alam tertentu, apakah masyarakatnya melakukan pengelolaan seperti apa? Ya, apakah sudah menggunakan teknologi atau masih secara konvensional? Kemudian bentuk kerusakan, ya. Itu juga diinventarisasi. Kenapa? Supaya pemerintah atau kita dapat mengetahui sejauh mana kerusakan yang terjadi di lingkungan hidup sehingga upaya apa yang dapat dilakukan. Kemudian, ya, yang terakhir adalah konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Nah, itu juga menjadi bagian dari inventarisasi lingkungan hidup. Misalnya, terjadinya konflik antar masyarakat adat dengan pelaku usaha. Itu didata, ya, untuk mencari solusi atau mencari alternatif penyelesaiannya juga. Supaya tentu dalam orientasinya adalah untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, itu adalah inventarisasi lingkungan hidup. Selanjutnya adalah penetapan ekoregion. Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi, kemudian diketahui adanya kesamaan kondisi dan sumber daya alamnya, ya, termasuk tadi beberapa faktor yang menjadi indikator inventarisasi lingkungan hidup. Kemudian dikelompokkan ada kesamaan tersebut, di mana penetapan ekoregion itu melihat hasil inventarisasi lingkungan hidup, dilihat dari potensi dan ketersediaan serta jenis yang dimanfaatkan menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion. Siapa yang menetapkan atau siapa yang melakukan inventarisasi atau penetapan ekoregion itu? Ya, yang melakukan penetapan ekoregion itu adalah menteri. Setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Menteri yang mana? Yang dimaksud adalah menteri yang punya kewenangan terkait dengan lingkungan hidup. Oke, jadi dalam penetapan ekoregion berpedoman dari hasil inventarisasi lingkungan hidup yang berdasarkan kategori potensi, dilihat dari potensi dan ketersediaan sumber daya alam serta jenis yang dimanfaatkan, ya, dari hasil inventarisasi itu. Kemudian jangan lupa definisi ekoregion itu sendiri.
Ya, ini untuk mereview teman-teman pada pertemuan sebelumnya bahwa ekoregion itu merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan dari sisi ciri, baik iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Nah, ini definisi ekoregion. Jadi yang harus digarisbawahi adalah ekoregion itu adalah wilayah geografis yang punya kesamaan. Kemudian melalui perencanaan PPLH ini dikelompokkan dan kemudian ditetapkan melalui keputusan menteri yang berwenang terkait lingkungan hidup. Oke, penetapan ekoregion. Ya, penetapan wilayah ekoregion itu dilaksanakan melihat atas dasar pertimbangan kesamaan. Yang pertama adalah karakteristik bentang alamnya. Ya, kita ketahui Indonesia terdiri dari bentang alam yang berbagai macam bentuk dan rupa. Ada yang pegunungan, ada yang pantai, ada yang pesawahan dan sebagainya. Nah, itu menjadi salah satu indikator penetapan wilayah ekoregion. Kemudian yang kedua adalah kesamaan daerah aliran sungai. Ya, yaitu yang dilewati aliran sungai yang sama dari hulu ke hilir. Nah, kemudian kesamaan iklim. Ya, sama-sama daerah yang punya suhu udaranya cukup tinggi, nah itu dikelompokkan. Sama-sama wilayah yang punya suhu udaranya rendah, ya, seperti pegunungan, itu juga dikelompokkan. Kemudian kesamaan flora dan fauna. Nah, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak, di mana masing-masing wilayah juga punya ada kesamaan. Contohnya misalnya, seperti yang saya cantumkan di sini, ya ada cabai, macam-macam cabai. Ya, cabai ini tidak hanya dapat ditanam di satu wilayah saja, tetapi di beberapa wilayah atau bahkan di seluruh wilayah atau dalam kondisi tanah apapun, cabai itu bisa hidup. Nah, dengan kesamaan hasil dari pertanian misalnya, nah itu juga menjadi salah satu indikator dari penetapan ekoregion. Kemudian kesamaan ekonomi, ya, kondisi ekonominya. Satu wilayah tertentu dengan wilayah lain, ya, ada yang memiliki kesamaan tingkat perekonomian. Mungkin yang kita ketahui misalnya ada pengelompokan yang dilakukan oleh pemerintah, ada daerah tertinggal, daerah maju misalnya dengan indikator ekonomi yang cukup tinggi, nah itu dikelompokkan. Kemudian ada kesamaan kelembagaan masyarakat. Ya, misalnya ada terkait dengan pedesaan. Misalnya terkait dengan pola interaksi masyarakatnya, ya, itu juga dikelompokkan. Kesamaan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Selain dari indikator-indikator di atas yang memungkinkan adanya kesamaan yang diketahui dari hasil inventarisasi lingkungan hidup, itu pun menjadi salah satu pertimbangan penetapan wilayah ekoregion. Ya, inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. Nah, teman-teman, kalau misalnya mau melihat ya wilayah mana saja yang ditetapkan menjadi wilayah ekoregion, teman-teman silakan download, silakan cari ya keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 8 ya 8 tahun 2018 tentang penetapan wilayah ekoregion Indonesia. Ya. Oke.
Lalu untuk apa ekoregion ini? Kenapa perlu dikelompokkan daerah-daerah yang memiliki kesamaan? Karena penyelesaian atau permasalahan lingkungan hidup itu tidak hanya diselesaikan secara wilayah administratif. Apa maksudnya? Tidak bisa penyelesaian permasalahan lingkungan hidup itu hanya dibatasi kewenangan secara administratif. Misalnya, daerah Puncak sama daerah Lembang, ya, masing-masing punya wilayah administratif, ya. Punya itu misalnya Kabupaten Bogor sama Kabupaten Bandung Barat misalnya, atau Bandung Selatan, yang punya kesamaan wilayah. Ya, dia hanya menyelesaikan berdasarkan wilayahnya saja. Tidak bisa secara efektif dilakukan seperti itu. Perlu ada pertukaran informasi. Karena apa? Permasalahan lingkungan hidup tidak hanya berpengaruh pada wilayah itu saja, tetapi juga berpengaruh pada lingkungan-lingkungan di sekelilingnya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian apa kegunaan pendekatan ekoregion? Yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai karakter wilayah. Dengan adanya inventarisasi atau pengelompokan ekoregion ini, kita bisa, atau masing-masing wilayah yang punya kesamaan itu bisa bertukar informasi supaya bisa mengembangkan karakter wilayah yang sama. Kemudian dasar penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selanjutnya adalah kegunaan untuk mewujudkan kerjasama administrasi antar daerah untuk atasi dampak lingkungan, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Yang keempat adalah manfaatnya untuk memperkuat rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam. Melalui penetapan ekoregion, kita bisa mengetahui misalnya wilayah mana yang punya sumber tambang atau batu-batuan yang bisa dimanfaatkan, ya, bisa dimanfaatkan, atau yang memang belum cukup umur untuk dimanfaatkan. Sehingga perputaran pemanfaatan sumber daya alam itu bisa diminimalisir atau bisa diatur, ya, pengelolaannya supaya tidak cepat habis. Melalui penetapan ekoregion, karena sudah kita ketahui wilayah mana yang punya kesamaan, contohnya misalnya daerah penghasil beras. Apakah hanya Cianjur? Tidak. Banyak daerah penghasil beras. Sehingga ketika dalam kondisinya wilayah atau daerah atau bahkan tingkat nasional membutuhkan cadangan beras, bisa dihitung mana wilayah yang sudah panen, mana yang belum. Kalau yang belum itu menjadi cadangan. Nah, sehingga perputaran atau pemanfaatan penggunaan beras itu ya bisa terus-menerus adanya cadangan terhadap kebutuhan beras itu. Karena banyak wilayah penghasil beras. Nah, seperti itu fungsi ekoregion. Tahap perencanaan selanjutnya adalah penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Disusun berdasarkan kewilayahan, ya, berdasarkan wilayah administratif. RPPLH nasional, RPPLH provinsi, dan kabupaten kota. Masing-masing daerah, masing-masing tingkat struktur pemerintahan punya kewenangan untuk menyusun RPPLH. Penyusunan RPPLH itu secara hierarkis, di mana RPPLH nasional disusun berdasarkan hasil inventarisasi nasional, ya, penyusunannya melalui peraturan pemerintah. Jadi dari hasil inventarisasi nasional yang tadi sudah dilakukan di awal, kemudian disusunlah satu instrumen hukum, yaitu yang namanya RPPLH.
baju hukumnya yaitu berupa peraturan pemerintah. Sehingga dalam pembahasannya diperlukan koordinasi dan diskusi bersama oleh lembaga maupun kementerian-kementerian yang terkait dalam hal pemanfaatan lingkungan tentunya. Nah, RPPLH nasional itu menjadi dasar penyusunan RPPLH tingkat provinsi. Selain RPPLH nasional, yang menjadi dasar RPPLH provinsi adalah inventarisasi pulau dan ekoregion, serta baju hukumnya adalah peraturan daerah provinsi. Nah, begitu selanjutnya, pada penyusunan RPPLH kabupaten kota didasari dengan RPPLH provinsi dan juga hasil dari inventarisasi pulau atau ekoregion, di mana baju hukum RPPLH kabupaten kota ditetapkan melalui Perda Kabupaten Kota. Nah, RPPLH ini menjadi dasar untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional, serta pemanfaatan sumber daya alam. Sehingga dalam hal penyusunan RPPLH ini sangatlah penting untuk merencanakan pembangunan secara nasional maupun pembangunan dalam konteks kedaerahan. Yang harus diperhatikan adalah keragaman karakter dan fungsi ekologis, ya tentu karakter dari lingkungan hidup, ya lingkungan hidup masing-masing wilayah. Kemudian sebaran penduduk, diperhatikan pula sebaran potensi sumber daya alam, kemudian kearifan lokal yang ada di masyarakat, aspirasi masyarakat, serta kondisi terkait dengan perubahan iklim. Nah, itu tidak boleh dilepaskan. Nah, dalam RPPLH ini, kalau kita mengingat materi minggu lalu, perlu adanya atau masyarakat punya hak untuk ikut serta, ya secara prosedural dapat menyampaikan saran melalui aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RPPLH ini. Karena berupa dokumen hukum tertulis, sehingga masyarakat seharusnya dapat mengakses proses pelaksanaan penyusunan RPPLH. Apa yang dimuat dalam RPPLH yaitu bagaimana atau dalam bentuk apa pemanfaatan dan atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, bagaimana melakukan pemeliharaan dan perlindungan kualitas fungsi lingkungan hidup tersebut, kemudian pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi serta mitigasi terhadap perubahan iklim. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu pemanfaatan. Pemanfaatan sumber daya alam harus berdasarkan pada RPPLH. Jadi, setiap kita mau melakukan pemanfaatan sumber daya alam maupun pemanfaatan lingkungan, itu harus melihat bagaimana rencana perlindungan lingkungan hidupnya. Jika penyusunan RPPLH belum selesai atau belum ada, maka pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup. Di mana daya dukung dan daya tampung tersebut ditetapkan melalui instrumen hukum. Kalau di tingkat nasional dan pulau ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup,
Kalau di tingkat provinsi dan ekoregio lintas kabupaten ditetapkan oleh gubernur. Kalau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berada di dalam kabupaten dan kota serta ekoregion kabupaten kota ditetapkan oleh bupati atau wali kota berdasarkan kewenangannya. Nah, untuk itu dalam penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup itu tentu didasari dengan adanya kajian. Ya, karena ini merupakan suatu instrumen hukum dalam hal menilai kemampuan lingkungan, kajian itu sangatlah penting. Karena ketika kajian itu tidak dilakukan dengan baik, penilaian daya dukung dan daya tampung itu tidak dilakukan dengan baik, maka tentu akan berimplikasi pada pemanfaatan lingkungan hidup ataupun sumber daya alam tentunya. Oke, kita masuk pada kegiatan selanjutnya di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pengendalian. Proses perencanaan, proses pemanfaatan, ya, proses atau pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam ataupun lingkungan hidup perlu ada yang namanya upaya pengendalian. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya pencemaran, perusakan lingkungan hidup maupun pemborosan pemanfaatan sumber daya. Terdiri dari 3 tahap, ya, atau 3 bentuk. Dilihat dari proses kegiatan usaha tersebut dilakukan. Kalau belum dilakukan kegiatan atau usaha itu, ya, dilakukan tentu yang namanya pencegahan. Dalam hal pencegahan ada yang namanya 13 instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kalau sudah mulai dilakukan kegiatan tersebut, terus kemudian terjadi, ya, ada indikasi telah dilakukannya atau indikasi terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, itu dapat dilakukan melalui penanggulangan. Bentuknya apa? Memberikan informasi kegiatan, melakukan isolasi terhadap wilayah yang terduga, ya, atau patut diduga terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Kemudian dilakukan penghentian dari kegiatan atau usaha yang diduga mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, atau cara lain, ya, baik bisa menggunakan teknologi, ya, dengan teknologi dalam hal penanggulangan. Pengendalian selanjutnya adalah melakukan pemulihan. Pemulihan ini ketika lingkungan itu sudah rusak atau sudah tercemar. Upaya apa yang dapat dilakukan? Yaitu menghentikan kegiatan yang menjadi sumber terjadinya pencemaran atau kerusakan, kemudian remediasi atau memperbaiki lingkungan, ya, memperbaiki lingkungan yang rusak, atau rehabilitasi, ya, rehabilitasi itu memperbaiki dalam keadaan lingkungannya sudah rusak, membutuhkan jangka waktu yang cukup lama, rehabilitasi, atau juga dapat dilakukan restorasi. Restorasi ketika kerusakan atau pencemaran itu sudah cukup tinggi sehingga perlu adanya upaya agar lingkungan itu tidak rusak terus-menerus, sehingga perlu adanya upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan walaupun tidak sedia kala, tetapi coba menggunakan kegiatan yang lain tetap yang mengakibatkan atau yang berimplikasi positif terhadap lingkungan dan sekitarnya.
Seperti apa? Misalnya tanahnya sudah rusak atau tanahnya sudah tidak bisa ditanami pohon-pohon tertentu. Kemudian dicari solusi lain. Oh, ditanami dengan pohon yang lain. Seperti itu. Atau cara lain yang menggunakan teknologi atau upaya lain yang dapat tentu mengembalikan atau memulihkan fungsi lingkungan. Nah, ini adalah 13 instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Teman-teman bisa lihat di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009, ya. 13 instrumen ini merupakan instrumen yang harus dilaksanakan supaya lingkungan itu tidak tercemar atau rusak. Nah, dari 13 instrumen itu kita bisa pilah-pilah siapa yang melakukan apa dalam pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Ya, silakan teman-teman lihat di dalam slide ini. Ada yang merupakan dilakukan oleh pemerintah, ada yang dilakukan oleh pelaku kegiatan. Kadang sering sekali kalau teman-teman yang baru melihat istilah-istilah ini memposisikan AMDAL itu merupakan suatu syarat mutlak. Ya, hanya AMDAL saja mutlak dalam kegiatan atau setiap usaha. Nah, jangan salah, setelah melihat slide ini atau teman-teman bisa membaca di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 bahwa tidak hanya AMDAL yang menjadi instrumen penting. Ketika adanya upaya untuk mengeluarkan suatu kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah juga wajib memiliki suatu kajian yang namanya kajian lingkungan hidup strategis. Ya. Namun, ketika pemerintah ingin membangun suatu kegiatan atau melaksanakan suatu kegiatan atau program yang berdampak penting terhadap lingkungan, misalnya Pemda mau bangun hotel atau Pemda mau membangun pabrik. Tidak hanya KLHS yang harus disiapkan, tetapi karena itu adalah suatu kegiatan, juga pemerintah daerah harus juga menyiapkan AMDAL. Ya, sehingga pelaku kegiatan yang di dalam tabel ini bukan hanya berfokus pada pelaku usaha swasta, tetapi juga harus disiapkan ketika pelaku kegiatan itu adalah dari pemerintah. Ya. Oke. Nanti akan kita bahas secara khusus ya dalam video khusus mengenai 13 instrumen pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan hidup ini. Kita lanjut ya. Oke. Di dalam kegiatan selanjutnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah pemeliharaan. Oke, pemeliharaan ini dilakukan ada 3 jenis. Atau ada 3 bentuk. Yang pertama adalah konservasi sumber daya alam berupa perlindungan sumber daya alam, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari. Yang kedua adalah pencadangan sumber daya alam melalui upaya untuk menahan atau mengklasifikasikan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Ya, itu juga upaya pemeliharaan. Selanjutnya adalah pemeliharaan dilakukan melalui pelestarian fungsi atmosfer. Melalui upaya mitigasi dan adaptasi. Jadi mitigasi itu adalah pencegahan. Ya, pencegahan agar tidak terjadi perubahan iklim dan juga adaptasi ketika perubahan iklim itu terjadi. Yang kedua adalah upaya perlindungan lapisan ozon, yaitu melalui berbagai macam kegiatan ya supaya lapisan ozon di bumi ini ya tidak cepat habis atau rusak.
Kemudian yang ketiga adalah upaya perlindungan terhadap hujan asam. Nah, nanti akan kita bahas lebih khusus terkait dengan perubahan iklim di akhir semester. Oke, selanjutnya adalah pengawasan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, pengawasan ini merupakan satu asas atau satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ada potensi terjadinya penyelewengan dari setiap kewenangan tentunya. Lalu, siapa yang melakukan pengawasan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Yaitu menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai wilayah kewenangannya. Teman-teman bisa lihat di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 bagaimana kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh ketiga subjek ini. Kalau kita melihat kewenangan yang cukup luas dari berbagai macam aspek, maka dalam hal pengawasan PPLH, ketiga pejabat publik ini dapat menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang ditempatkan atau yang berposisikan sebagai pejabat fungsional. Artinya apa? Artinya dalam hal pelaksanaan pengawasan bisa membentuk suatu kelembagaan atau dapat membentuk suatu struktur pejabat di dalam satu kelembagaan tertentu. Misalnya kalau di daerah ada yang namanya Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Kalau di tingkat nasional misalnya ada Dirjen tentang pengelolaan lingkungan hidup misalnya. Lalu apa saja yang diawasi? Yang diawasi adalah terkait dengan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian selain itu juga pengawasan yang dilakukan kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang terakhir, pengawasan terkait dengan ketaatan penanggung jawab terhadap izin lingkungan. Nah, itu yang dilakukan dalam hal pengawasan. Secara teknis, teman-teman mungkin bisa cari bagaimana proses pengawasannya di tingkat atau keputusan atau peraturan menteri ataupun peraturan kepala daerah masing-masing. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata dari hasil pengawasan ada penyimpangan, ya, atau ketidaktaatan terhadap izin lingkungan yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah daerah, tapi ternyata dihiraukan atau tidak dilaksanakan kewenangan untuk memberikan sanksi. Nah, dalam hal tersebut menteri dapat mengambil alih melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha atau penanggung jawab usaha atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah. Jika pemerintah menganggap terjadinya pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa menteri, gubernur, atau bupati wali kota dapat menunjuk suatu pejabat fungsional untuk melakukan pengawasan. Nah, inilah kewenangan-kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional tersebut. Oke, teman-teman bisa lihat atau juga bisa cek di Undang-Undang 32 tahun 2009. Terakhir, yaitu tentang penegakan hukum. Mungkin di materi-materi sebelumnya sudah kita bahas bahwa
Penegakan hukum lingkungan hidup dapat dilaksanakan atau berkaitan dengan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Tentu teman-teman harus mereview ulang ya konsep masing-masing hukum ini. Dalam hukum administrasi tentu berkaitan dengan perizinan. Ketika ada pelanggaran terhadap perizinan ya atau izin lingkungan, inilah bisa dilakukan upaya administratif. Jadi, yang harus ditekankan, harus teman-teman ingat bahwa pengenaan sanksi administratif ketika adanya pelanggaran terhadap izin. Oke. Bentuknya apa? Ada teguran tertulis, ada paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Sebagaimana di dalam pengawasan tadi, jadi jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif, maka Menteri dapat mengambil atau dapat menerapkan sanksi administratif tersebut terhadap pelanggar, ya, terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. Yang harus ditekankan adalah, atau yang teman-teman harus ingat adalah, ketika sanksi administratif ini diberikan, tidak membebaskan penanggung jawab usaha kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Oke. Jadi walaupun sudah dibekukan izinnya, ya walaupun sudah dibekukan izinnya, tidak serta-merta dapat menggugurkan atau tidak dapat menggugurkan dari tanggung jawab pidana yang dikenakan. Atau bisa jadi diputuskan secara terpisah dalam gugatan yang bersamaan. Nah, kalau melalui upaya administratif atau hukum administrasi dapat dilakukan gugatan secara administratif ya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal-hal berikut yang sudah tercantum di dalam slide. Atau teman-teman bisa lihat di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009. Dalam hukum perdata, penyelesaian sengketa terkait dengan perdataan adalah ketika adanya kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan atau usaha, ya, dimana ketika menimbulkan kerugian tersebut bahwa masyarakat yang terdampak dari kegiatan atau usaha tersebut dapat mengajukan atau dapat mengajukan penyelesaian sengketanya itu melalui atau di dalam maupun melalui pengadilan, di luar maupun melalui pengadilan. Ya, di luar pengadilan seperti apa? Melalui mediasi. Kalau di dalam pengadilan, ya di dalam pengadilan itu melalui gugatan keperdataan. Siapa yang dapat menggugat? Bisa pemerintah daerah, bisa masyarakat atau individu, bisa juga organisasi lingkungan hidup. Teman-teman bisa lihat di bab 13 Undang-Undang 32 tahun 2009. Ya. Kemudian dalam hukum pidana, ya, di dalam ketentuan pidana, teman-teman bisa lihat ketentuan pidana tersebut secara teoritis, ya, ada delik material dan delik formil. Ketika perbuatan yang dilarang oleh hukum dianggap terpenuhi jika ada akibatnya, misalnya mengakibatkan orang luka atau mengakibatkan orang meninggal, itu adalah delik material. Ya. Kemudian ketika ada
perbuatan yang dilarang oleh hukum dianggap terpenuhi jika perbuatan dilakukan tanpa keharusan adanya akibat. Jadi tidak perlu adanya akibat yang mengakibatkan. Tetapi secara prosedural itu terlanggar atau dilanggar, itu adalah delik formil. Nah, pasal-pasal demikian ya pasal-pasal yang tercantum dalam slide ini yang mengatur masing-masing delik. Kemudian, ini salah satu terobosan ya, walaupun salah satu terobosan hukum di dalam ketentuan pidana untuk memberikan kepastian hukum adanya ketentuan sanksi pidana minimal dan maksimal. Teman-teman bisa perhatikan, contohnya misal di dalam pasal 98 ayat 1. Ya, ada paling sedikit atau minimal dihukum berapa, maksimal dihukum berapa. Kemudian ada sanksi pidana. Ya, sanksi pidana selain di Undang-Undang 32 tahun 2009 juga mengacu pada undang-undang sektoral lainnya. Kenapa? Karena dalam pelaksanaan atau pemanfaatan lingkungan hidup itu diatur di berbagai macam peraturan perundang-undangan atau di berbagai macam undang-undang sektoral. Misalnya terkait dengan pertambangan, ya ada di undang-undang migas juga diatur ada ketentuan pidana. Mengenai kehutanan, di undang-undang kehutanan juga diatur mengenai ketentuan pidana. Ya, sehingga tidak hanya berfokus pada Undang-Undang 32 tahun 2009, tergantung kegiatan apa yang dilakukan. Nah, selain itu juga di dalam undang-undang ini mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana badan usaha. Oke, nanti terkait dengan penegakan hukum, kita akan bahas secara spesifik pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan mungkin kita akan bahas contoh-contoh real, ya, dan juga teman-teman bisa belajar menganalisis pasal mana yang dapat dikenakan atau ketentuan hukum mana yang dapat dikenakan dalam suatu pelanggaran atau tindakan hukum yang terjadi. Nah, sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan jaga kesehatan selalu. Belajar terus sampai ketemu nanti kita pada saat minggu depan kita bahas tentang 13 instrumen pencegahan dan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Oke, jadi teman-teman bisa silakan baca-baca Undang-Undang 32 tahun 2009 dan pelajari lagi ya terkait dengan materi sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.